البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-babur rabi' was samanun, bab yang ke-84. Babul hilaqi wal julusi fil masjid. Membuat hilaq yaitu halqah-halqah, yaitu lingkaran-lingkaran, orang duduk melingkar. Kalau Indonesia bilang melingkar ya. Istilahnya apa ya? Berkeliling, mengelilingi satu orang. Kenapa? Ewa sama ya. Ini dikatakan halqah karena bentuknya sebagaikan lingkaran, bulatan. Kemudian wal julus, duduk-duduk di masjid. Iya, buat bulatan, membuat bulatan. Yang menjadi sisi pendalilan di sini yaitu boleh membuat majelis-majelis, membuat bulatan di masjid berisi orang-orang untuk membahas perkara-perkara yang bermanfaat terkait dengan majelis ilmu atau zikir-zikir ataupun nasihat-nasihat, atau demikian pula juga apa? Yaitu khutbah-khutbah. Bahkan apa? Nanti akan dibahas juga masalah menegakkan hudud, menghakimi dan seterusnya. Yang penting jaga adab-adab, jangan sampai masjid jadi kotor, jadi bising-bising, ada kegaduhan, ada caci makian dan sebagainya. Qala rahimahullahu taala al-haditsus tsani wa sab'un ba'da arba'imi'ah, 472. Haddatsana Musaddad, ma'ruf Musaddad bin Musarhad, Ibnu Musarbil, Ibnu Mugharbil, Ibnu Mustawrid, Abdul Hasan Al-Basri, siqatun sabt. Terpercaya dan kukuh. Qala haddatsana Bishr ibnul Mufaddal. Bishr ibnul Mufaddal, kalau tak salah beliau dipanggil dengan apa? Abu Usman kalau tak salah. Iya, beliau Abu Usman ya. Tayyib. Al-Basri juga imam. An Ubaidillah, beliau adalah Ubaidillah bin Umar Al-Umari, Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Ubaidullah bin Umar Al-Umari, karena masih keturunan Umar ibn al-Khattab. Cuma anak tak ingat, kalau tak salah apa? Ubaidullah bin Umar bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Baik, beliau siqah. Min asbatin nas fi Nafi', termasuk murid terbaiknya Nafi' selain Imam Malik. Sama-sama Ibu Ubaidullah dan Malik belajar ke Nafi'. Nafi' beliau adalah Abu Abdullah Nafi' Al-Madani Al-Faqih, asbatun nasfi Ibni Umar, murid terbaiknya Ibnu Umar, dia bekas hamba sahaya. Ani Ibni Umar, ma'ruf Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi Al-Madani, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, padahal beliau min sighari sahabat kecil, tapi hadisnya termasuk yang paling banyak, 6 terbanyak. Dia sering menyertai Nabi, tapi juga apa? Terkadang mengambil dari ayahnya, terkadang tanya ke Ibnu Umar, terkadang tanya ke Abi Hurairah, terkadang bertanya ke Aisyah. Tapi dia memang sering menyertai Nabi, makanya dapat hadis banyak sekali. Apa isi ceritanya? Sa'ala rajulunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak diketahui secara sahih siapa namanya, tak masalah. Wa huwa alal mimbar, dalam keadaan Nabi ini di atas mimbar. Ini yang menjadi sisi pendalilannya, yaitu Nabi di atas mimbar, yaitu ada majelis. Walaupun tak masalah Nabi di atas, tapi yang penting majelis itu ada. Majelis dan mungkin apa, orang duduk secara melingkar membentuk bulatan dan semacam itu, kata Al-Hafidh. Apa pertanyaannya? Mata rofi sholatil lail, apa pandangan Anda tentang sholat malam? Yaitu bagaimana polanya? Qal masna masna, yaitu dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Inilah maknanya masna, yaitu isna ini. Yang lain membaca isnata ini, itu masna. Ditambah lagi masna, berarti seakan-akan Nabi mengatakan isnata ini, wasnata ini. Karena masna sendiri adalah pengulangan dari isnain. Sebagaimana dijelaskan oleh
para lughawiyun, kalimat masna ini dia sebenarnya untuk meringkas kalimat isnaini isnaini. Berarti kalau ada dua kalimat masna masna, seakan-akan kalimat isnaini terulang 4 kali. Demikianlah pola qiyamul lail, dua salam. Walaupun boleh untuk 4 rakaat salam dengan berdasarkan hadis Aisyah, tak masalah. Untungnya apa kalau dua-dua ya? Kalau perut kita batal, kentut istilahnya, dalam 2 rakaat insya Allah tak rugi. Sayang kalau 4 rakaat duduk terakhir tahu-tahu batal, kita merasa Allah ruginya, sudah menunggu lama lagi 4 rakaat. Tapi tak masalah, milih 4-4 pun boleh. Dua-dua insya Allah lebih senang dan sesuai dengan yang Nabi suruh sekarang ini, dua-dua. Tak masalah, cara lain pun boleh. Fa idza khasyiya as-subh, kemudian jika seseorang itu khawatir waktu subuh sudah tiba, shalla wahidah, hendaknya dia sholat 1 rakaat, diusahakan. Walaupun ini sudah subuh belum, ya enggak apa, tambah 1 rakaat biar menjadi ganjil. Fa autarat lahu ma shalla, maka apa yang dia kerjakan dari sholat tadi akan menjadi ganjil. Karena Nabi sudah mengatakan innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Menunjukkan walaupun semuanya Allah sukai ibadah tadi, tapi kita tambah 1 saja untuk biar ganjil, ini lebih Allah sukai. Daripada dua-dua banyak tapi ternyata genap. Maka apa? Tambah 1. Itu lebih bagus. Allah lebih tahu bagaimana menghitung pahala. Tapi Nabi menyuruh tambah 1. Kalau sudah khawatir ini subuh, tambah 1 biar ganjil. Menunjukkan witir itu sangat digalakkan. Bukan sekedar genap, bukan genap qiyamul lail, tapi yang lebih digalakkan adalah tambah 1 witir. Wa innahu kana yaqul. Ini yang bicara adalah siapa? Nafi. Sesungguhnya Ibnu Umar sering mengatakan ij'alu akhira sholatikum bil laili witra. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari itu witir. Ini mustahab. Tidak wajib untuk akhir sholatnya adalah witir. Misalkan apa? Hadis Abi Hurairah dan hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Hadis Ubay bin Ka'ab riwayat Muslim, yang mana Nabi mewasiatkan pada mereka berdua untuk sholat witir sebelum tidur. Karena khawatir jangan-jangan tak mampu bangun untuk qiyamul lail. Ternyata setelah dia sholat witir, dia tidur, ternyata mampu. Boleh tak dia sholat? Boleh, tak mengapa. Yang penting apa? Genap-genap aja karena tadi sudah witir. Atau lagi tak? Kuat. Kuat dari tempat. Yang besar. Baik, kita lanjutkan. Dikatakan di sini, jadikan akhir sholat kalian di malam hari itu witir, yaitu ketika ada ikhtiar, yaitu kita memilih apakah sholat witir di awal atau di akhir. Kalau mampu di akhir itu yang terbaik, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis sahih, hadis marfu' sahih. Kalau sholat isya tu witir, so terbangun pula. Boleh dua-dua, jangan tambah witir lagi. Itu yang betul. Walaupun yang terbaik witir itu akhir, tapi mungkin kita khawatir oh saya udah letih lah, udah witir aja, jangan-jangan tak mampu bangun. Tahu-tahu berjaya bangun, ya sudah dua-dua, sholat dua-dua. Jadi tetap dalam satu malam kita sholatnya itu witir, sholatnya itu ganjil. Ada yang kata buka witir, lepas tu dia buat 1 rakaat pula, dan macam dia nak genap. Iya, pasal tambah 1 lagi. Iya, sebagian fuqaha berpendapat macam itu. Tapi apa? Ada hadis, kalau tak salah hadisnya Hasan, la witrani fi lailah wahidah, kalau nggak salah hadisnya. Tak ada 2 witir dalam 1 malam. Menunjukkan kalau sudah witir sudah, jangan dibatalkan. Sebagian fuqaha memang membatalkan, yaitu udah kita batalkan aja, kita tambah 1 biar genap, pas itu nanti witir lagi. Karena Nabi tidak menyuruh macam itu, tidak mengajarkan pembatalan apa yang sudah sah. Tapi sudah dua-dua, besoknya kita usahakan terakhirnya yang ganjil. Intinya ini mustahab, masalah pemwitiran di
di akhir malam itu mustahab. Hatta qiyamul lail sendiri mustahab, sunnah muakkadah. Mana lebih baik 3 witir ataupun 1 witir? 3 witir bersalam dan 3 witir bersalam punya 1 rakaat. 1 rakaat bersalam. Ya. Jelas makin banyak makin baik insya Allah. Istilahnya Boleh sambung tu kerana 1 bagus, 3 lebih bagus. Nabi mencontohkan sampai 13. Tak masalah, yang penting witir. Yang penting ganjil, kesimpulannya ganjil dia. Tayyib. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bih. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan melakukan itu. Ini adabnya sahabat. Kalau berfatwa maka menyebutkan dalil agar apa? Mengajari umat tidak taklid pada dia, tidak mengkultuskan dia, tapi Anda diikuti karena hujah Anda begini. Bukan sekedar percayalah padaku, bukan begitu, tapi lihat hujah Anda apa sehingga Anda berfatwa seperti itu. Nah, ini adabnya para sahabat. Nah, ini kok batuk juga. Banyak menular. betul juga. Nah, tinggal 2 ya. Dia 2. Ya 8 rakaat ada. 8 rakaat salam. Apa? 8 rakaat boleh. Boleh, nggak masalah. Ada di beberapa riwayat boleh 8 rakaat, kemudian salam. Nah, kemudian baru apa? Witir. Tak masalah. Duduknya paling akhir. Cuma yang sering batal susah kalau harus macam itu. Harus istilahnya bayar lagi dari awal. Kalau sampai batal. Kemudian dikatakan di sini, ini sudah selesai ya. Intinya adalah walaupun ini kata Al-Hafidz nanti akan dibahas lagi pada waktu membahas Qiyamul Lail. Cuma Imam Bukhari menyebutkan ini karena membahas masalah apa? Adanya majelis di masjid. Dan itu bagus, berkahnya besar. Kita baca hadisnya ya, karena sama yang setelahnya ini. Al-hadisus salis wasabaun ba'da arba'imi'ah 473. Haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man adalah Muhammad ibnul Fadl. Muhammad ibnul Fadl al-Basri. Beliau hafalannya hebat sekali sampai banyak ulama besar yang mengalah kalau menyelisihi beliau hafalannya itu, karena saking hebatnya hafalan beliau. Qal haddatsana Hammad. Hammad ini adalah Hammad bin Zaid bin Dirham. Beliau adalah Abu Ismail, siqatun sabatun imamun sunni. Hammad bin Zaid bin Dirham, Abu Ismail al-Basri. An Ayyub, beliau adalah Abu Bakar Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan al-Basri. Siqah, imam, fatih, sunni, Basri. An Nafi', Nafi' yang tadi juga Abu Abdullah al-Madani. An Ibni Umar, Abu Abdurrahman al-Madani. Jadi inti sanadnya sama tadi, yang atas-atas sama. Anna rajulan ja'a ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhtub, dalam keadaan Nabi berkhutbah. Baik. Kemudian fatal, dia bertanya, kaifa sholatul lail, bagaimana sholat malam itu? Nah, hadis ini menjelaskan hadis yang tadi. Ara'aita ma tara fi sholatil lail, apa pandangan Anda tentang sholat malam? Yang ditanyakan bukan hukumnya, tapi ternyata kaifiyatnya, tata cara. Faqal, maka Nabi mengatakan masna, dua-dua. Baik, fa idza khasyita subuh, kemudian jika engkau khawatir sudah masuk waktu subuh, fa'autir biwahidah, maka ganjilkan dia dengan 1 rakaat. Tutiru laka ma qad shallait, agar menjadi ganjil untukmu apa yang telah engkau kerjakan dari sholat tadi. Kalau kita khawatir waktunya sudah nyaris habis, ya sudah 1 rakaat. Tapi kalau masih ada waktu panjang, alhamdulillah kita kalau mampu 3 rakaat. Lihat waktunya bagaimana. Terutama kalau belum sahur, ya sudahlah. Witir 1 rakaat kemudian sahur. Jadi ibadah-ibadah yang lain juga mendapatkan kesempatan untuk yang mau puasa. Qala Al-Walid ibnu Katsir haddatsani Ubaidullah ibnu Abdillah anna bin Umar haddatsahum anna rajulan nadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Tambahan ini untuk menjelaskan
kata Al-Hafidh, Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya hadis yang pertama dan hadis kedua adalah peristiwanya memang di masjid. Kata ada lawat di masjid tadi untuk riwayat pertama, cuma alal mimbar. Walaupun kita tahu maksudnya ya di masjid, tapi tak jelas lafaz di masjid. Demikian pula riwayat kedua, sekedar yakhtub. Yakhtubnya di masjid atau di luar tak disebut. Nah, tapi dengan adanya riwayat Al-Walid bin Katsir, taulah kita memang peristiwanya adalah di masjid. Jadi sesuai dengan tajuknya, Al-Hilak wal Julus fil Masjid. Hadis ini yang riwayat ketiga ini ada di dalam Sahih Muslim. Hadisnya Al-Walid bin Katsir dan seterusnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Isi hadisnya sama. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.